Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bagi Allah yang telah memberi kesempatan kita untuk bisa mempelajari tentang hukum-hukum puasa. Kita bentar lagi sudah masuk bulan Ramadan dan katanya sebagian dari para ulama atau kebanyakan ulama kalau ada orang yang memulaikan ibadah maka wajib mengetahui ini terlebih dahulu. Dan ini diambil dari sabda Nabi Muhammad mengatakan kalau punya ini sebagai tanda lagi mesti dimajari oh jadi punya wajib menjadi imam yang dilakukan yaitu mencari ilmunya ibadah yang kita melaksanakan di sini kita kembali kepada orang wajib menjadi ilmunya sama jadi ilmunya sama. Yang katakan menjadi ilmu di sini bukan harus mulai lagi. Kalau ada satu orang mulai lagi kita bukan seperti dilakukan kalau kita menggunakan salat maka dilakukan mengetahui cara-cara salat bentuknya salat. Kalau kita ada di wajib nah, maka dilakukan untuk menjadi tahu ilmu dan hukum-hukumnya. Dan seperti kita sekarang akan masuk di bulan Ramadan, akan melakukan ibadah puasa yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah dari semua, maka diwajibkan dari kita semua untuk mempelajari ibadah ilmunya dan hukum-hukumnya. Puasa itu adalah salah satu bagian dari Nabi mengatakan kalau ini fardhu ala muslim menjadi ilmu adalah wajib hukumnya bagi orang muslim. Itu adalah kata-kata wajib. Tidak harus dijual, tidak harus dijual lagi kalau sudah akan meskipun di masjid, meskipun di barisan, meskipun di musola, ketika saudara itu masuk ke dalam perkataan yang ditujukan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua yaitu menjadi ilmu. Biar kata dulunya kita langsung buka bab tentang hukum puasa. Apa yang kita puasa? Nanti beberapa mau menanya kalau ada tentang hukum puasa yang perlu ditanyakan silakan. Kita sekarang dia akan menjawab kita sekarang kalau ada yang belum paham kalau ada hukum puasa yang jelas yang menjaga diri kita bisa ditanyakan. Kalau saya jawab langsung dijawab. Kalau saya tidak tahu gagasan jawab ini juga biar Pak Hasan nanti yang jawab dikasih tahu jawabannya. Nanti jadi dulu jawabannya kemudian dikasih Pak Hasan biar dia sampaikan kepada semuanya. Kita akan mempelajari tentang hukum puasa. Hukum puasa apa hukumnya puasa? Hukum puasa atau hukumnya kita berpuasa yaitu sangat banyak dalam kata hukum puasa yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang haram. Akan kita akan berbicara dalam hukum puasa yang wajib. Apa puasa yang wajib? Puasa yang wajib itu ada 3. Kalau kita sebut secara simpel, yang pertama adalah puasa Ramadan. Hukumnya puasa Ramadan adalah wajib. Kata-kata wajib itu boleh ditinggalkan. Setelah ditinggalkannya boleh ditinggalkan. Meskipun sebenarnya boleh ditinggalkan sesuatu dengan penuh harus kita melaksanakan itu adalah puasa. Kalau ada yang ditinggal, misalnya tanggal 10 atau tanggal 3 kita puasa, maka kalau keluar dari bulan Ramadan wajib cepat-cepat untuk mengganti harus digantinya itu bulan Ramadan. Harus puasa satu bulan kadang sebulan atau kadang kedua. Ada juga puasa yang wajib, adalah puasa yang fardu. Seperti apa pada fardu misalnya ada Rasulullah pakai Allah. Tapi semuanya berbohong mengatakan demi Allah saya tadi berdiri sana. Kalau tidak berdiri, tepatnya dengan bersama dengan Allah. Maka kalau orang bersama berbohong sendiri wajib bayar kafarah yaitu salah satu hukumnya harus berpuasa selama 3 hari. Dan hukum atau hukum kita berpuasa selama 3 hari itu pada fardu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Seperti apa puasa Ramadan? Misalnya ada orang sakit parah. Kemudian dia berkata, nanti kalau saya sembuh, maka saya ingin berpuasa selama 2 hari. Maka kalau dia nanti diberi kesempatan oleh Allah tersebut, wajib hukumnya dia berpuasa selama 2 hari untuk melaksanakan puasa dan untuk melaksanakan ibadah Allah.
bukan puasa nazar. Karena yang kita bahas sekarang adalah puasa Ramadan. Apa yang dinamakan puasa? Kita langsung masuk ke puasa. Ini dinamakan puasa adalah mutlaqul imsak secara lugatan. Secara bahasa Arab yang dinamakan puasa yaitu mutlaqul imsak. Apa artinya? Mutlaknya semua daripada yang dinamakan imsak, mencegah diri, menahan diri untuk melaksanakan dan melakukan apa aja. Misalnya tidak mau berbicara. Saya sekarang tidak mau berbicara. Saya sama sekali sekarang tidak berbicara. Ketidak berbicaraan saya itu dinamakan puasa, tapi segera berpuasa. Atau sekarang saya menahan diri untuk keluar dari masjid misalnya. Menahan diri untuk tidak keluar dari masjid berarti ketika menahannya saya untuk tidak keluar dari masjid itu juga dinamakan puasa, tapi secara bahasa, secara buatan, bukan secara syariat. Menahan apa aja, menahan diri dari mana aja, dari apa aja itu dinamakan puasa. Misalnya ada siapa? Misalnya lapar, atau misalnya nggak lapar seperti di rumah maksudnya seperti sekarang kan, kita menahan diri untuk tidak makan misalnya, atau tidak tidur misalnya. Menahan diri untuk tidak tidur berarti menahannya kita untuk tidak tidur itu juga dinamakan puasa, tapi secara bahasa. Bukan itu yang mau diterangkan kita sekarang. Tapi yang mau diterangkan kita sekarang adalah puasa secara syariat, puasa sesuai yang telah diaturkan dan diajarkan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini dinamakan puasa yang kita akan terangkan sekarang? Ya, kita punya bertemu sekarang yang mau bahas, yang mau dipelajari itu adalah ini dengan pengertian secara syariat, secara istilahnya orang. Apa yang kita ingin pelajari yang dinamakan puasa yaitu adalah al-imsak an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri daripada melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa yaitu sangatlah banyak. Nanti kita sebut di akhir-akhir kita tasawuf itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang dinamakan puasa yaitu adalah al-imsak, menahan diri dan mencegah diri untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Minal fajri ila ghurubis syams. Dari kapan? Dari subuh atau dari fajar, atau bahasanya kita kalau di daerah kita dari kapan? Dari imsak, sebelum subuh. Nah, dari itu sampai kapan? Sampai azan maghrib, sampai masuknya maghrib. Dari itu harus menjauhi dan harus menghindari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa nanti kita diajarkan, kita sebut. Dan juga bukan cuma seperti itu, tentunya biniyatin maksusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Nah, niat kita sudah ketahui niatnya puasa Ramadan biasanya sering dipandu sama imam tarawih biasanya. Setelah tarawih langsung baca niatnya. Ya. Niatnya, tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Kalau di lisan itu hukumnya sunnah. Yang wajib kita melakukan niat yaitu harus menurunkan, harus mempunyai keyakinan kalau kita besokan hari akan berpuasa. Itu yang wajib. Kalau cuma mengatakan bahwa itu soal gadin ada ini sampai akhir itu hukumnya sunnah. Yang wajib kapan? Di waktu kita melafazkan, melantunkan, mengeluarkan perkataan seperti itu, di dalam hati harus mempunyai keyakinan, mempunyai itikad bahwasanya kita di besok hari akan berpuasa Ramadan. Itu yang diwajibkan. Nah, hukum berpuasa Ramadan, hukum niatnya adalah hukum yang wajib, dan wajib niat tersebut dilakukan di waktu malam. Kapan waktu malam? Dari maghrib, dari kita buka sampai kapan? Sampai niat tersebut harus dilakukan di antara maghrib dan imsak, sebelum subuh. Sebelum subuh. Setelah tarawih kita langsung apa? Setelah tarawih kita bisa langsung niat. Setelah maghrib kita juga bisa langsung niat. Di waktu buka juga kita bisa langsung niat. Sebelum tidur juga kita bisa niat. Setelah di waktu sahur juga bisa kita lakukan niat tersebut. Dan niat tersebut gak boleh keluar waktunya dari kapan? Dari maghrib dan imsak. Kalau keluar dari waktu tersebut maka hukum niatnya gas. Kalau niatnya udah salah satu rukunnya puasa, maka puasanya juga dikatakan gas. Misalnya seperti apa? Setelah subuh misalnya
Setelah azan subuh niat mengatakan nawaitu shauma ghadin. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya gas. Kenapa? Karena niatnya keluar dari waktunya. Itu kalau puasa Ramadan. Makanya imam-imam terawih sangat cerdas, lebih khususnya di desa kita di Samaki sangat cerdas imam terawih. Kenapa? Setelah terawih langsung dipandu, langsung diajarkan kita untuk langsung niat. Kenapa? Biar tidak lupa. Kalau sampai lupa, sampai masuk daripada waktu subuh sampai pagi misalnya, berarti niat tersebut udah nggak berlaku lagi. Meskipun kita melakukannya udah nggak dianggap lah. Niatnya udah nggak dianggap, berarti puasanya udah gas. Kalau puasanya udah nggak sah di bulan Ramadan dengan meninggalkan niat, apa yang harus kita kerjakan? Bolehkah makan dan minum? Tetap tidak diperbolehkannya. Mengatakan, saya udah lupa niatnya, nanggung dan makan negaranya. Tetap tidak boleh. Wajib masih menghindari daripada hal-hal yang bisa melakukan gak boleh makan, gak boleh kumpul sama istri, gak boleh minumnya meskipun lupa Kenapa? Takziman di Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrus shiyam, bulannya berpuasa. Meskipun tidak kita berpuasa, sekarang kita tidak berpuasa. Untuk di utusnya kita tidak berpuasa disebabkan lupa niat. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan. Kenapa? Memuliakan orang muslim. Nah, tapi meskipun tidak puasa seperti itu, sama hukumnya sama dengan orang yang berpuasa. Nanti kalau sudah keluar di bulan Ramadan, maka puasa tersebut harus diganti. Ya. Meskipun kita seakan-akan berubahnya itu seperti orang berpuasa, tapi tanpa niat. Nah, puasa yang seperti itu nanti kalau sudah keluar di bulan Ramadan harus diganti. Karena statusnya kita, kalau kita nggak niat di hari, status kita adalah orang yang tidak berpuasa, tapi dia harus melakukan hukum-hukum berpuasa. Sangat rugi berarti kalau orang tidak melakukan niat di malam Ramadan. Sangat ruginya. Gak boleh makan, gak boleh gimana, gak boleh macam, tapi tetap melakukan hukum-hukum puasa. Itu kalau puasa. Tapi kalau puasa sunnah bisa niatnya kita lakukan di pagi hari. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Kalau udah masuk waktu zuhur maka tidak boleh niat puasa. Tapi kalau belum masuk waktu zuhur jam 10, jam 11, kok kuat seakan-akan kita berpuasa hari ini. Ya, misalnya seperti besok misalnya sebelum zuhur jam 10 saya mau puasa sekarang. Jam 10 puasanya puasa sunnah. Boleh kan? Boleh. Niatnya tetap sah dan puasanya tetap sah karena puasanya adalah puasa sunnah, bukan puasa fardu, bukan puasa Ramadan. Niat jam 10 boleh, tapi dengan syarat apa? Dari subuh sampai jam 10 belum mengkonsumsi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau jam 6 udah sarapan misalnya, jam 10 katakan saya mau puasa jam 10 puasa sunnah, tetap gak boleh lewat jam 6 udah melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jelasnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa aja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama adalah ar-riddah. Apa riddah? Murtad. Apa murtad? Murtad itu adalah qat'un Islam, memutus agama Islam. Artinya keluar dari agama Islam itu dinamakan murtad. Kalau ada orang lagi berpuasa, misalnya puasa Ramadan, misalnya tahu puasa sunnah juga, tapi khususnya puasa Ramadan yang kita terangkan sekarang. Ada orang puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan misalnya, kemudian waliyadzubillah orang tersebut keluar dari Islam, sehingga orang tersebut dinamakan murtad, maka puasanya di siang tersebut dikatakan batal karena sudah keluar dari Islam. Gimana kalau udah batal puasanya? Kalau udah murtad, cepat-cepat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cepat-cepat mengucapkan dua kalimat syahadatnya. Tapi puasanya kalau udah batal nggak bisa disambung lagi. Hukumnya sama dengan yang tadi. Di siang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, tetap melakukan hukum puasa.
Tapi nanti setelah keluar bulan Ramadan wajib diganti tanggal 1 tersebut karena dibatalkan dengan cara keluar dari Islam. Apa aja hal yang bisa mengeluarkan seseorang Muslim dari Islam? Yaitu sebetulnya ada tiga. Yang pertama adalah al-af'al, yang kedua adalah al-aqwal, yang ketiga adalah al-i'tiqadat. Itu hukum bagi orang Muslim. Kalau bagi orang Muslim misalnya saudara-saudara kita misalnya, itu enggak diwajibkan seperti itu karena dia mempunyai itikad sendiri, mempunyai keyakinan sendiri. Kita tetap saling mengiyakan saudara-saudara kita. Tapi kalau kita Muslim maka harus menghindari tiga hal atau tiga golongan ini, al-af'al, al-aqwal, al-i'tiqadat. Apa yang pertama adalah al-aqwal, perkataan. Ada sebagian perkataan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam sehingga orang tersebut dinamakan murtad. Kalau orang murtad puasanya jadi batal. Apa? Perkataan seperti mengatakan seperti ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi Muhammad yang kurang ajar. Misalnya mengatakan seperti itu, misalnya bukan mempraktekkan, tapi kasih contoh. Mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orangnya kurang ajar katanya, enggak bisa memuliakan Nabi Muhammad ya. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq paling mulianya, paling afdalnya, paling agungnya sahabat Nabi Muhammad sampai disebut-sebut semua oleh Al-Qur'an. Sejarah tidak ada maksudnya. Ini juga dikatakan Sayyidina Allah. Mana yang dimaksud dengan sebenarnya Nabi di situ adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada orang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orangnya bejat misalnya, kurang ajar gitu, gak pantas dia jadi sahabat Nabi. Mengatakan seperti itu maka orang tersebut jadi murtad, jadi keluar dari agama Islam. Ada juga misalnya contoh yang lain, misalnya mengatakan saya nanti semalam kalau di sini masuk surga, ngapain masuk surga? Artinya menghina ciptaan Allah, menghina surga. Apa hukumnya tersebut? Hukumnya orang yang mengatakan seperti itu dikatakan murtad. Menghina surganya Allah, seakan-akan surga tersebut tidak enak, padahal surga itu adalah paling enaknya tempat yang mengatakan saya di surga dan lain-lain. Ada urusan menghinakan kepada para nabi, ada urusan menghinakan Allah, ada urusan menghinakan daripada kekasih Allah yang sudah disebutkan atas kewaliannya, maka orang tersebut dikatakan dengan perkataan. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara al-af'al, apa mengerjakan. Mulut sudah bebas. Udah enggak ucap apa aja, tapi pekerjaannya yang bisa mengeluarkan dari agama Islam seperti apa? Seperti ada makhluknya di sini. Itu kalau orang Muslim nggak boleh, tapi kalau orang-orang saudara-saudara kita yang berpatutnya nggak apa-apa, sesuai keyakinan yang kita sama tetap umumnya sama-sama menghormati, sama-sama memuliakan. Tapi kalau orang Muslim nggak boleh seperti itu. Kalau orang Muslim saudara-saudara kita ya nggak apa-apa, sesuai keyakinan. Ada orang yang berhala dan ucapannya sudah selesai, sudah enggak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah sapi, nyembah matahari, maka dia berjumur. Kalau dia lagi puasa, maka puasanya batal. Yang ketiga sesuai etikot keyakinannya, keyakinan. Seperti apa keyakinan? Bukan pekerjaan, bukan perkataan, cuma sekedar keyakinan juga bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Seperti apa? Misalnya punya keyakinan seperti itu. Bahwa Allah itu ada dua. Mengatakan seperti itu. Dalam keyakinannya, tak mau mengucapkan, tak mau melakukan. Cuma keyakinan mempunyai itikad, mempunyai keyakinan Allah itu ada dua. Pas mempunyai keyakinan seperti itu, orang tersebut keluar dari agama Islam. Kenapa? Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah Ta'ala itu gimana? Katanya Allah di dalam Al-Quran. Gimana? Hingga nabi ma alim illallah la fasadata, seandainya di muka bumi dan langit ini ada dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada dua Tuhan ini saya langit dan bumi akan binasa, akan hancur lebur. Kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan sama-sama menguasai, nanti berdebat nanti cekcokan nanti sehingga cekcokan tersebut bisa menjadi sebab rusaknya dan binasanya dan tidak masuk akal. Itu kalau
ikutnya orang Muslim, kalau ini ikutnya saudara-saudara kita, ya nggak apa-apa, sesuai keyakinan beliau, sesuai keyakinan beliau. Nggak ada yang sama-sama kita sesuai keyakinan kita. Dan itu adalah hal yang bisa mengerjakan batalnya puasa, salah satunya adalah haid. Yang kedua yang juga bisa membatalkan puasa adalah haid, nifasul wiladah. Apa itu? Haidnya keluar darah atau darah yang keluar dari rahimnya perempuan di tiap bulannya. Bulanannya perempuan darah atau darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, atau tidak keluar darahnya tidak, keluar darah nifas tidak. Ya kan, tapi melahirkan, meskipun karena darahnya puasanya juga batal. Kalau ada ibu-ibu, kalau ada istri kita di waktu bulan Ramadan keluar darah haid atau darah nifas atau baru melahirkan, maka puasanya batal. Gak usah suruh makan, gak usah suruh minum, otomatis dah kalau keluar darah langsung batal. Tapi kalau ibu-ibu dan yang keluar darah haid diperbolehkan untuk makan di siang hari Ramadan. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi nggak boleh makan sama sekali, ya, karena membatalkan puasanya apa? Membatalkan puasanya dengan meninggalkan niat, ya, juga dengan seperti itu nggak boleh makan. Tapi kalau ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas, ibu-ibu yang boleh melahirkan, itu memang diwajibkan untuk makan, diwajibkan dan untuk minum. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau baru melahirkan, ibu-ibu kalau keluar darah haid dan keluar darah nifas, itu biasanya bawaannya lemah. Islam itu sangat adil, ya. Ad-dini yusrun, agama Islam adalah sangat gampang, sangat enak. Kalau ada sekiranya orang sangat lemah seperti orang haid, orang nifas, orang baru melahirkan, itu sangat lemah, maka sama agama enggak disuruh lemah lagi, enggak disuruh puasa lagi. Karena kalau diperintahkan untuk puasa lagi akan memiliki dua kelemahan, dan itu adalah penistaan terhadap perempuan. Tidak, agama Islam itu sangat adil. Agama Islam itu sangat banyak hukum-hukum yang memuliakan perempuan. Agama Islam udah masuk, udah diwajibkan untuk makan dan minum. Misalnya ada ibu-ibu mengatakan, saya tetap meskipun haid, meskipun saya nifas, meskipun baru melahirkan, saya tetap berpuasa, saya mau puasa aja. Nggak bisa dan puasanya batal dan haram hukumnya untuk berpuasa. Ibu-ibu yang ingin berpuasa dalam keadaan yang nifas dan wiladah, hukum puasanya haram, bukan nyuri ayam tetangga. Kalau yang haram meskipun berpuasa dalam keadaan haid juga haram. Terus apa tadi ibadahnya ibu-ibu yang haid, ibadahnya ibu yang melahirkan, apa lagi ibadahnya ibu-ibu yang lagi nifas? Apa ibadahnya? Ibadahnya meninggalkan puasa itu menjadi ibadah. Kalau malam masih melakukan ibadah yang puasa, maka itu melakukan hal yang dia diharapkan. Apa ibadahnya? Berarti nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa tarawih. Apa ibadahnya? Ibadahnya meninggalkan sholat dan juga ibadahnya meninggalkan puasa. Itu dinamakan ibadah. Karena itu adalah anjuran dari agama. Terus hal yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam badan kita atau ke badan lubang yang ada di badan kita yang memiliki lubang terus. Seperti apa? Seperti mulut, ya. Masukkan makanan ke dalam mulut jelas, masukkan air ke dalam mulut jelas, masukkan minum ke dalam hidung jelas, masukkan batu kerikil misalnya ke dalam hidung juga membatalkan puasa. Sama kenapa? Mulut punya lubang terus ke dalam mana? Ke dalam perut. Seperti juga hidung memiliki lubang terus. Kalau ada benda yang dimasukkan ke lubang terus, maka hukum puasanya batal. Baik makanan yang biasa dimakan atau makanan atau benda yang tidak bisa dimakan, seperti masukkan batu kerikil, masukkan aspal misalnya, ya. Atau masukkan apa aja deh, yang penting memasukkan benda ke dalam perut, itu hukumnya membatalkan puasa lewat mulut, lewat hidung, atau lewat telinga, ya. Lewat telinga. Gorok-gorok telinga misalnya, masukkan ke tempat dalam telinga. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya batal. Itu kalau dimasukkan ke dalam. Tapi kalau cuma jari-jari dimasukkan ke gendang telinga, nggak batal seperti ini, ya. Nggak batal kalau seperti ini. Kenapa? Karena yang kelihatan telinga kita yang kelihatan itu masih dalam batas zahir, batas dalam. Tapi kalau udah masukkan ke tempat sampai nggak kelihatan ke tempatnya setengah itu, nah itu hukum puasanya batal karena telah memasukkan
memasukkan benda ke dalam lubang atau ke dalam batas dalam. Tapi kalau benda telinga misalnya, saya contohkan masukkan telinganya itu digini, maka hukum puasanya tetap seger tak? Enggak apa meskipun seger, bahasanya yang dibahas bukan seger, yang dibahas adalah memasukkan benda ke dalam lubang. Apa berarti mulut, hidung, telinga, apa lagi? Dubur dan dubur. Nah, kemana depan dan kemana belakang. Memasukkan benda ke dalam lubang tersebut, maka hukum puasanya dikatakan batal. Nah, salah satu juga yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Apa artinya al-istimna? Nah, artinya al-istimna memaksakan diri untuk mengeluarkan mani. Ini adalah hukum. Mohon maaf bahasanya agak langsung karena kalau nggak seperti itu kadang-kadang nggak bisa dipahami. Apa yang bisa membatalkan puasa? Sebagian yang membatalkan puasa yaitu adalah al-istimna, memaksakan diri untuk mengeluarkan mani. Dipaksa Ramadan. Tapi kalau nggak dipaksa, misalnya keluar sendiri, misalnya melihat sapi, misalnya keluar mani, apa hukum puasanya? Gabah. Atau melihat kambing, misalnya keluar mani, juga gabah. Atau memikirkan siapa, misalnya memikirkan membayangkan istri tetangga, apa hukum puasanya? Tetap gabah. Ini bukan diajarkan untuk memandang istri orang sekedar. Nah, membayangkan perempuan kemudian keluar mani, apa hukum puasanya? Enggak batal. Yang penting jangan dipaksa. Kalau dipaksa dengan cara apa dipaksa? Misalnya mengeluarkan mani dengan dipaksa, diganggu-ganggu pakai tangan sendiri atau pakai tangan temannya. Gimana kalau dipaksa seperti itu, diganggu-ganggu, disentuh-sentuh, maka hukum puasanya batal. Atau pakai tangan istrinya, misalnya pakai tangan istrinya, apa hukum puasanya batal? Karena disentuh-sentuh pakai tangan. Tapi kalau nggak disentuh-sentuh, misalnya pikirkan dan memandang kemudian keluar mani, maka hukum puasanya tetap dikatakan tetap hukum puasanya nggak batal dan tetap hukum puasanya sah. Mungkin sedikit yang menerangkan hukum puasa, kewajiban puasa, dan juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tadi dikatakan apa? Salah satu yang wajib dikerjakan harus niat di tiap malamnya. Berarti nanti kalau kita lupa niat, misalnya kita lupa niat di tengah-tengah bulan di salah satu malam Ramadan, berarti setelah keluar bulan Ramadan harus diganti, berarti harus dibuat, harus kita berbuat. Kalau lupa niatnya 1 hari, berarti wajib ganti 1 hari, 2 hari, diganti 2 hari, 3 hari, 3 hari juga berarti seperti itu. Dan yang terakhir, hal yang bisa membatalkan puasa adalah istiqomah. Apa artinya istiqomah? Memaksakan diri untuk muntah. Perutnya ditonjok, misalnya ditonjok-tonjok, misalnya ditekan-tekan perutnya. Biar kenapa? Biar muntah. Kemudian muntah sungguhan sampai keluar ke mulut tuh airnya atau makanannya. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya dikatakan batal karena memaksakan diri untuk muntah. Mengeluarkan apa? Benda makanan minuman dari tapi kalau nggak disengaja, misalnya tiba-tiba muntah, jalan enak-enak duduk teman-teman, kemudian malam tersebut muntah, apa hukum puasanya? Hukum puasanya tetap karena tidak dipaksa. Tapi kalau muntah itu apa hukumnya? Muntah yang keluar, makanan dan minuman yang keluar dari perut kita, hukum makanan tersebut hukumnya najis. Kalau kita muntah, wajib mulut tersebut di waktu berpuasa kita sucikan. Kita dengan cara berwudu, karena muntah tersebut hukumnya adalah sudah sampai ke bawah tubuh dengan kotoran-kotoran yang keluar itu. Kalau keluar dari mulut maka wajib mungkin itu ada senada yang berkenaan yang sebesar-besarnya sekarang kita punya pertanyaan. Yang batalkan puasa tadi, kalau kita injek atau suntik itu gimana hukumnya? Yang kedua itu masalah
ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil itu kadang-kadang kalau puasa lemah, kalau menyusui kadang-kadang anaknya nggak bisa itu kurang asumsi makanan gitu. Hukumnya gimana, apa ganti fidyah atau juga harus mengganti puasanya? Dua ini katanya. Iya, yang pertama suntik sama ibu-ibu itu. Iya. Yang pertama suntik sama ibu. Iya, terus yang ketiga itu masalah kan puasa kita menahan lapar dan minum, juga menahan dari hibah, menahan dari yang pokoknya yang dilarang itu loh. Itu punya gimana? Membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa? Puasa. Tadi ada pertanyaan dari Pak Kasman. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya kita melakukan suntikan, maksudnya menyuntik badan kita di siang hari Ramadan atau di waktu kita berpuasa? Di waktu kita berpuasa. Katanya ulama, tapi pendapat ini kurang soalnya, artinya kurang terlalu kuat. Nanti yang sangat kuat nanti akan diterangkan juga. Katanya ulama, zahirnya hukum suntikan tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena meskipun ada benda yang dimasukkan ke dalam badan kita itu tidak melewati lubang tersebut, seperti mulut, hidung, telinga, dan tubuh. Tapi kalau suntikan dimasukkan ke dalam badan misalnya, itu baru membatalkan puasa. Dimasukkan ke dalam hidung sampai masuk ke hati, tidak katakan apa? Membatalkan puasa. Tapi kalau disuntik, mohon maaf, bokong kita atau tangan kita misalnya, itu disuntik, apa hukum puasanya? Hukum puasanya dikatakan tidak batal. Kenapa? Karena bokong tangan itu bukan lubang yang memiliki lubang tertutup. Seperti itu adalah jawaban yang diucapkan juga oleh sebagian ulama. Ada juga ulama yang mengatakan, disebut di kitab At-Takrirat As-Sadid dan beliau juga mengatakan batal tetap hukum puasanya. Kenapa? Karena memasukkan benda apa aja ke dalam badan kita dengan lewat apa aja tetap batal. Tapi pendapat tersebut kurang. Pendapat yang harus kita ambil gimana misalnya? Pendapat yang kita ambil yang sangat sahih, pendapat yang sangat kuat, yaitu dibagi menjadi dua. Kalau suntikan tersebut isinya adalah gizi untuk kita sehingga membuat kita kenyang dan tidak haus, maka suntikan tersebut membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar suntikan misalnya ada orang sakit yang butuh disuntik, sehingga suntikan tersebut meskipun disuntik cuma untuk kesehatan, bukan untuk kenyang, bukan untuk gizi, bukan untuk menghilangkan haus. Apa hukumnya? Hukumnya itu tidak membatalkan puasa. Terus jawab pertanyaan Pak Kaslam yang kedua, apa hukumnya ibu-ibu yang menyusui dan ibu-ibu yang lagi hamil, mengandung bayi dalam perutnya, mengandung janin dalam perutnya? Apa hukumnya seandainya ibu-ibu tersebut tidak melaksanakan, tidak berpuasa di dalam siang hari Ramadan? Maka hukumnya ibu-ibu dan yang lagi menyusui dan yang lagi hamil yang mengandung anaknya itu terbagi menjadi dua. Hukum yang pertama bagi ibu-ibu yang menyusui dan bagi ibu-ibu yang mengandung janin dalam perutnya, kalau ibu tersebut takut, artinya khawatir terhadap dirinya sendiri, kalau seandainya berpuasa takut dirinya sendiri nanti lemah atau pingsan atau segala macamnya, artinya takut kepada diri sendiri, khawatir terhadap diri sendiri. Mana hukumnya? Maka hukumnya cuma wajib mengqadha tanpa wajib membayar fidyah, enggak harus membayar fidyah. Misalnya nih, ada ibu-ibu satu hamil. Kemudian ibu itu di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan 30 hari tidak mau berpuasa. Artinya tidak mau berpuasa. Kenapa? Karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Nanti kalau seandainya saya berpuasa, saya takut pingsan, takut lemah sehingga saya nanti sakit, masuk rumah sakit misalnya. Kalau khawatir terhadap dirinya sendiri, maka nanti setelah keluar dari bulan Ramadan cukup mengganti puasanya. Kalau 30 hari diganti 30 hari tanpa wajib membayar qada, tanpa wajib membayar fidyah. Itu hukum ibu-ibu yang menyusui dan yang mengandung yang pertama. Hukum ibu-ibu yang kedua, yaitu kalau ada ibu-ibu yang mengandung, ada ibu-ibu yang melahirkan, dia tidak mau berpuasa di bulan Ramadan
tetapi ibu-ibu tersebut tidak berpuasa karena khawatir terhadap kandungan atau terhadap bayinya misalnya saya hamil ya. Kalau saya berpuasa selama bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan kandungan saya takut lemah atau subur ya. Khawatir kepada siapa? Khawatir kepada bayinya atau khawatir kepada anaknya yang disusui. Misalnya saya menyusui ya. Saya menyusui saudara saya kalau berpuasa air susu saya ini tidak keluar sehingga menjadi mudarat bagi bayi saya. Khawatir kepada siapa? Khawatir kepada orang lain, artinya tidak khawatir untuk diri sendiri. Kalau khawatir terhadap orang lain seperti ini, maka yang wajib adalah dua, wajib mengganti puasanya dan wajib juga membayar fidyah. Itu hukum yang kedua. Apa fidyahnya? Fidyahnya itu adalah merupakan bayar tebusan, artinya menebus. Artinya menebus puasanya sekaligus menebus dengan tebusan membayar mud sebanyak berapa? Kalau 1 hari wajib membayar 1 mud. Kalau 10 hari wajib membayar 10 mud. Kalau 10 hari, kalau 30 hari wajib membayar 30 hari juga sekaligus wajib membayar mud seberapa banyaknya 30 mud. Pertanyaannya 1 mud itu berapa? 1 mud itu alhamdulillah kita katakan 6 ons setengah 6 ons. Kalau kita mau hati-hati berapa? Yang 7 on tiap harinya. Berarti kalau cuma 30 hari berarti berapa jemaah? 21 kilo itu selama bulan Ramadan. Kalau puasanya satu bulan Ramadan jumlahnya 30 hari. Kalau cuma 29 berarti dikurangi enggak nyampe 21. Berapa berarti? 20 setengah. Atau 3 on setengah. Tapi sangat sedikit ya, 21 kilo itu sangat tinggi. Bukan 20 itu jawabannya itu jelas. Pertanyaan maka sekarang yang ketiga Ghibah. Ghibah ya, misalnya kalau kita di siang hari Ramadan kita ghibah, artinya menyebut-nyebut keburukan tetangganya misalnya, atau menggunjing atau mengadu domba, seperti juga bersumpah dengan sumpah yang berbohong, seperti juga berdusta, berbohong, seperti juga an-nadhru bi syahwatin, itu semuanya membatalkan puasa Ramadan. Tapi Ramadannya puasa kita tetap sah secara hukum syariat. Artinya kalau di Ramadan kita dikatakan sah, kita nggak wajib mengganti lagi keguguran, kewajiban sudah gugur. Tapi kita di waktu berpuasa itu nggak mendapatkan pahalanya berpuasa. Tapi kalau kewajiban udah gugur, udah nggak wajib lagi mengkodok, nggak wajib lagi berpuasa. Apa yang batal? Yang batal artinya pahalanya hanya puasa sangat banyak. Tapi kalau gunjing, sombong, berdusta, bersumpah dengan sumpah yang berbohong, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya berpuasa. Kalau itu tak dibandingkan, kita harus bergunjing, harus menyebut saudara-saudara kita, tetangga kita, lebih baik tidak usah puasa. Kalau kita mengatakan seperti itu, punya pikiran seperti itu merupakan pikiran yang tidak sama. Kita tidak berpuasa dan berpuasa menyebut keburukan tetangganya, lebih enak berpuasa dan menyebut keburukan tetangga dibandingkan nggak puasa sama sekali. Kenapa? Kalau kita nggak puasa sama sekali, kita masih diwajibkan untuk mengganti puasa itu. Tapi kalau kita berpuasa tapi menyebut keburukan tetangga kita, keguguran kewajiban itu udah keguguran, nggak wajib lagi kita berpuasa dan menggantinya. Masalahnya cuma kita tidak akan mendapatkan pahala puasa. Itu yang dikatakan dalam hadisnya, khamsun yufattirun as-shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Artinya membatalkan pahalanya puasa apa aja? Gunjing, domba, apalagi bersumpah yang bohong, juga berbohong, dan juga melihat dengan pandangan saat itu membatalkan pahalanya. Ya, pertanyaan. Ya Pak, sehubungan dengan puasa. Ini setiap bulan puasa itu kan ada sholat witir. Iya Pak. Setelah sholat witir, apakah kita boleh mengerjakan sholat-sholat lain di luar sholat witir pada bulan puasa?
Jadi kita sholat tahajud, sholat iroh, sholat tahajud kata iblis sudah kita mengerjakan witir yang berjamaah di langgar. Pertanyaan Bapak, ada pertanyaan seperti ini. Bolehkah kita mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain di bulan-bulan Ramadan selain sholat witir dan juga selain sholat tarawih? Misalnya kita mau mengerjakan sholat tahajud, juga mengerjakan sholat istikharah, sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang lain, diperbolehkankah kita untuk melaksanakan sholat-sholat yang seperti itu yang selain sholat Ramadan, sholat tarawih dan sholat witir? Jawabannya yaitu sangat diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Seperti kita setelah pulang dari sholat, setelah memiliki mau nambah sholat istikharahnya, mau nikah lagi misalkan harus istikharah, atau juga mau menambah sholat witir. Sholat witir itu kelompoknya sampai 11 asalnya. Sholat witir tiap malam itu sampai berapa? Sampai 11. Kalau di musola cuma sholat 3 biasanya seperti biasanya di musola ini dan musola yang 3, berarti masih diperbolehkan menambah berapa? 8 rakaat. Mengerjakan sholat tahajud sangat bagus di dalam bulan Ramadan, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau masuk bulan Ramadan katanya syadda min zarah, sarungnya diikat kencang-kencang. Kenapa? Biar nggak lepas-lepas, biar nggak ganggu. Apa kalau sampai diikat seperti itu? Biar sholatnya tambah khusyuk, biar sholatnya tambah kuatnya. Itu kalau masuk bulan Ramadan. Di siang hari diperbolehkan, juga apalagi di dalam sholat sunnah di waktu malam itu lebih afdal dibandingkan sholat sunnah di siang hari. Apalagi di bulan Ramadan. Nabi Muhammad dikatakan apabila sudah masuk bulan Ramadan, ijtihad al-malai alladhi fi ghairi memang sungguh-sungguh giat mengerjakan sholat, membaca Al-Qur'an, khususnya sholat yang dibaca sambil berjamaah sebanyak mungkin yang pekerjaan tersebut tidak perlu dikerjakan di selain bulan Ramadan. Lagi satu tak. Kemarin kan saya mau tanya satu lagi. Ya. Kemarin kan habis pengajian di masjid IPA itu, apa dulu pokoknya yang betul katanya itu Ramadan apa Ramadini, yang betul itu Ramadini katanya. Ramadini. Oh niat. Ya. Iya niatnya itu kan soalnya dari di kitab dari Nahwu itu artinya apa gitu Ramadini. Itu yang benar benar. Pertanyaan Bagasna masyarakat pertama kali yang bertanya tentang ilmu-ilmu Nahwu dalam niat Ramadan. Pertanyaannya kemarin ikut kajian di Masjid Kuba ya. Yang betul niatnya itu kita ucapkan Ramadan. Apa Ramadan ini? Kalau secara ilmu Nahwu memang betul. Secara ilmu Nahwu, secara bahasa Arab, yang paling afdal, yang paling fasih adalah Ramadan ini. Tapi Ramadan ini kan sembarang dibaca Ramadan ini. Ada sebelumnya dan ada setelahnya. Nah, gimana sebelum dan setelahnya? Yaitu kalau saya ucapkan niatnya puasa yang betul ya, yang betul secara ilmu Nahwu. Tapi meskipun salah niatnya nggak apa-apa, yang penting hati kita mempunyai keyakinan kalau besok mau berbuat di dalam hati, bukan di lisan. Yang di lisan itu hukumnya sunnah. Kalau kita salah mengucapkan Ramadan ini nggak apa-apa, puasanya tetap puasa. Yang penting hati kita mempunyai keyakinan kalau besok mau buat. Ini niatnya yang paling betul Pak. Secara ilmu Nahwu itu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau secara ilmu Nahwu. Tapi kalau kata kita salah Ramadan hadhihi sanah enggak apa-apa juga, yang penting niat. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Hatinya. Tapi kalau secara bahasa Arab, secara ilmu yang paling pas, yang paling betul adalah Ramadan hadhihi sanah. Nawaitu Ramadan dari fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kalau seandainya di musola ini pakai niat yang seperti itu, masya Allah, musola pakai kaidah bahasa Arab lebih bagus dibandingkan baca nama semua kita dan ada fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanah. Masih lebih bagus Ramadan hadhihi sanah. Tapi jangan nanti kalau salah kalau bahasanya kasih. Bahasanya tetap asal lisan hukumnya sunnah. Yang paling penting di dalam hati kita. Nanti bisa saya tuliskan ke Bagasna kalau mau
dibaca dan diteliti. Nah, sesuai kajian ilmu dan ilmu. Sekalian nanti dituliskan jamak 1 bulan itu biar imamnya terawih itu yang pertama membacakan. Kenapa Pak? Di jamak niatnya jamak 1 bulan. Oh, mengikuti metodenya Imam Malik. Iya. Di awal malam pertama. Nah, malam pertama di bulan Ramadan. Halo, mana Sinar Kemali? Sinar Kemali ngomong. Siapa? Sudah ada. Ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu ada yang mau nanya Bu? Saya iki lho poso Senin benjing niki angsal to napa mboten? Lek sing biasa poso Senin Kamis. Itu terakhir. Oh, itu terakhir. Maksudnya biasanya menjalankan puasa Biasanya poso Senin, Senin puasa Senin Kamis. terus kan maksudnya masuk bulan Ramadan tapi insya Allah tanggal 1 hari Itu Selasa. Senin besok. Oh, terakhir. Senin besok ya. Pertanyaan Ibu, bolehkah kita melakukan puasa Senin Kamis atau lebih khususnya berpuasa di Senin yang akan datang ini karena itu merupakan Senin terakhir di bulan Sya'ban dan hari selanjutnya akan masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya Ibu tadi udah biasa puasa Senin Kamis, bolehkah kita berpuasa di waktu itu? Aslinya bagi orang yang tidak terbiasa atau tidak biasakan diri untuk berpuasa dari nisfu Sya'ban sampai kapan? Sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Sampai akhir bulan Sya'ban. Itu bagi orang yang membiasakan diri untuk berpuasa Senin Kamis. Tapi kalau tidak membiasakan diri untuk berpuasa Senin Kamis, misalnya hari Senin yang akan datang itu yang kita berpuasa, maka hukum puasanya haram dan tidak sah katanya kita takbiratus tadi. Itu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Boleh kan? Jawabannya simpelnya tetap dikatakan boleh. Yang tidak boleh itu apabila hari Yaumus Syak, hari Syak. Apa hari Syak? Hari yang kita enggak ketahui, masih belum jelas ini bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Karena berpuasa Yaumus Syak seperti itu hukum puasanya enggak sah dan hukum puasanya haram. Tapi kalau kita yakin hari Senin ini betul-betul atau masih masuk di bulan Sya'ban, katakanlah 30 meskipun terakhir, yang penting kita enggak ragu-ragu, tetap hukum puasa dari Senin yang akan datang. Dijelaskan lagi yang tidak sah dan haram dikerjakan adalah Yaumus Syak, berpuasa di hari yang kita tidak ketahui itu adalah sebagai Senin Sya'ban atau hari Ramadan. Jawabannya sangat boleh Bu. Jelas Bu? Oke, jelas. Udah Pak. Bisa.